Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Selamat pagi. Saya sampaikan untuk seluruh teman-teman jurusan program studi bahasa Arab. Kita bisa ketemu lagi dalam mata kuliah Kitabatul Khittatil Bahsi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalankan seluruh aktivitas di hari ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan membincangkan diskusi tentang metode penelitian. Nah, teman-teman, sebelumnya harus saya sampaikan bahwa ada perbedaan antara metodologi penelitian dan metode penelitian. Ini kerap kali disalahpahami oleh beberapa teman-teman yang menyusun skripsi. Saya perhatikan ada beberapa skripsi itu yang menyebut di bab 3 biasanya ada bab 3. Kalau itu penelitiannya itu model kuantitatif. Itu ada kajian mengenai metode penelitian. Tetapi ada juga yang keliru, bukan metode penelitian, tetapi metodologi penelitian. Jadi tolong dipahami, antara metodologi penelitian dan metode penelitian itu berbeda. Jadi ini banyak ditemukan kesalahan-kesalahan, kegagalan dalam membedakan antara metodologi penelitian dengan metode penelitian oleh para peneliti pemula atau orang-orang yang mau menyusun skripsi calon peneliti. Nah, akibatnya karena mereka seringkali membahas metodologi penelitian pada metode penelitiannya, ujung-ujungnya terjebak pada plagiarisme. Jadi banyak yang kemudian hanya sekedar mengutip, menjiplak, kemudian dimasukkan, ditempel-tempelkan di bab tentang metodologi penelitian itu. Apa sungguhnya metodologi penelitian? Ini yang harus Anda pahami. Kalau metodologi penelitian itu adalah ilmu yang membahas tentang metode-metode penelitian. Karena itu teman-teman, di dalam metodologi penelitian itu nanti mungkin teman-teman akan menemukan berbagai macam metode penelitian berikut dengan definisinya, dengan batasan-batasannya, identifikasinya dan seterusnya, penjelasan itu aja. Itu di dalam metodologi penelitian. Karena memang metodologi penelitian itu adalah ilmu yang membahas mengenai metode-metode penelitian. Nah, kalau metode penelitian itu apa? Metode penelitian itu langkah-langkah ilmiah yang diikuti oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya. Ini kalau metode penelitian. Sehingga teman-teman ketika teman-teman menyusun yang namanya skripsi, menyusun proposal penelitian, maka yang teman-teman cantumkan di situ bukan metodologi penelitian, tetapi metode penelitian. Metode penelitian itu adalah langkah-langkah yang nantinya atau langkah-langkah ilmiah yang nantinya teman-teman gunakan untuk melakukan penelitian tersebut, yang nanti akan secara konsisten teman-teman ikuti aturan-aturan mainnya. Jadi bukan hanya sekedar teman-teman menyalin tentang ini metode, ini penjelasannya begini, metode itu. Bukan seperti itu. Tetapi ini yang penting teman-teman, di metode penelitian ini, peneliti tidak lagi membahas mengenai konseptual teori, metode yang digunakannya, melainkan pada tataran praktisnya.
Jadi di dalam metode penelitian yang teman-teman angkat itu, karena teman-teman ini mau meneliti, teman-teman di situ akan menjelaskan secara praktis tentang metode yang teman-teman pilih untuk melakukan penelitian tersebut. Boleh teman-teman di situ misalkan mengangkat metode penelitian tentang ini misalkan, kemudian menjelaskannya sedikit bahwa metode ini adalah begini. Tetapi setelah metode itu begini, jangan berhenti di situ dan hanya sekedar menjelaskan tentang pengertian dari metode itu. Tetapi yang harus teman-teman lakukan adalah kira-kira nanti ketika dalam proses penelitian yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman lakukan sehingga kemudian penelitian yang teman-teman lakukan itu bisa dikatakan dengan menggunakan metode penelitian tersebut. Jadi langkah-langkah praktisnya apa? Kalau toh misalkan di situ teman-teman menggunakan teknik apa misalkan? Teknik wawancara. Bukan teman-teman menjelaskan teknik wawancara adalah begini, tidak. Tetapi teman-teman misalkan di situ menjelaskan, saya nanti akan melakukan wawancara. Wawancara yang saya lakukan adalah dengan teknik, misalkan wawancara secara terstruktur. Nah, di dalam wawancara secara terstruktur tersebut, nanti yang akan saya lakukan adalah misalkan ya, itu saya akan mewawancarai kepala sekolah, mencari data-data yang berkaitan dengan ini. Kemudian juga guru sebagai kunci dalam pelaksanaan metode ini, misalkan metode pembelajaran ini, misalkan langsung pada gurunya. Kemudian setelah itu juga mewawancarai pihak-pihak terkait dengan itu, misalkan muridnya, atau mungkin untuk melakukan triangulasi, bagaimana kemudian guru-guru yang lain melihat dari apa yang dilakukan oleh guru tersebut dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu dijelaskan di situ, diceritakan di dalam metode penelitian itu. Sehingga itu adalah sebuah rencana, gambaran langkah-langkah yang nanti akan teman-teman lakukan dalam rangka untuk satu, mengumpulkan data mungkin, untuk mendapatkan data dari mana itu sumbernya. Kemudian setelah itu, setelah teman-teman berhasil melakukan itu, teman-teman juga akan menceritakan bagaimana kemudian di situ teman-teman akan memproses data-data yang sudah terkumpul, melakukan reduksi di dalamnya, kemudian juga menganalisa, kemudian menarik kesimpulan dengan cara mengkomunikasikan antara data satu dengan data-data yang lain. Nah, itu yang sangat penting di dalam metode penelitian itu. Kemudian yang terakhir nanti mungkin berkaitan dengan uji keabsahan data itu. Jadi mungkin nanti teman-teman akan menemukan hipotesis juga, tetapi hipotesis itu kemudian diuji lagi sehingga kemudian bisa menemukan hasil kesimpulan yang menurut teman-teman itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Tentunya secara objektif, real dan objektif. Meskipun tentunya real dan objektif itu tetap tidak bisa melepaskan dari nilai subjektivitas karena kemampuan kita basic yang dimiliki oleh seorang peneliti dan seterusnya itu juga akan sangat berpengaruh di dalamnya. Gitu. Jadi itu teman-teman ya untuk tema mengenai topik mengenai metode penelitian. Jadi tolong betul-betul dipahami. Tidak sama antara metode penelitian dengan metodologi penelitian. Yang teman-teman tulis di dalam proposal dan juga skripsi itu adalah metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Jadi langkah-langkah real, langkah-langkah nyata yang nanti akan teman-teman lakukan untuk mengumpulkan data, kemudian memproses data, mengolahnya, melakukan reduksi, analisis, kemudian mengambil kesimpulan dan uji dari kesimpulan dari teman-teman yang teman-teman lakukan. Itu teman-teman untuk pengantar kita, semoga bermanfaat dan kita lanjutkan dengan diskusi di ruang yang sudah kita sepakati. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam, syafa'at tarbiyah wa minal khaus radhiyallahu an.
an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.